Shalom Sobat Rema sekalian. Pada hari ini kita akan melihat seorang tokoh Alkitab, yaitu Rasul Petrus. Petrus adalah seorang yang kalau berbicara tampak berani. Namun ketika sungguh-sungguh diperhadapkan kepada bahaya, dia akan ketakutan dan melarikan diri. Ada dua kejadian yang menyatakan hal ini. Pertama, ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, Petrus berseru ingin berjalan di atas air juga. Namun ketika ada tiupan angin dan mulai tenggelam, Petrus ketakutan. Kedua, ketika Petrus menyangkali Tuhan Yesus, padahal sebelumnya Petrus berkata, biar iman semua orang terguncang, dia tidak akan terguncangkan. Tetapi sifat Petrus yang bicara besar ini berubah ketika dia bertemu kembali dengan Yesus yang telah bangkit dari kematian. Yesus menemui Petrus. Ketika itu, mungkin Petrus berpikir, wah, Yesus pasti akan maki-maki dia. Petrus, kenapa kamu begitu pengecut, lemah? Kamu menyangkali aku. Tetapi yang terjadi, Yesus justru meminta Petrus untuk menggembalakan jemaat Tuhan. Dan pada hari Pentakosta, ketika Roh Kudus dicurahkan, Petrus menjadi pribadi yang berbeda sama sekali dengan sebelumnya. Kalau dulu dia penakut dan cari aman, sekarang Petrus dengan berani berkhotbah tentang Yesus kepada semua orang. Saudara bayangkan, memperkenalkan Yesus kepada banyak orang pada waktu itu bukanlah hal yang mudah. Bagi orang Yahudi, Yesus adalah penghujat Allah yang baru saja dihukum mati. Normalnya, orang tidak akan mau disangkut pautkan dengan seorang narapidana, bukan? Orang akan menjauhi Yesus, seperti yang Petrus lakukan saat menyangkali Yesus. Tetapi Petrus malahan berkhotbah untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bukan cuma itu, Petrus bahkan berani berkhotbah di Bait Allah. Bait Allah adalah markas dari imam besar dan petinggi agama yang jelas-jelas menentang dan mendalangi penyaliban Yesus. Istilahnya Petrus sedang berkhotbah di sarang macan. Akibatnya, Petrus ditangkap oleh imam-imam kepala dan kepala pengawal Bait Allah. Ketika Petrus diminta tidak lagi berkhotbah tentang Yesus, Petrus malah menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Petrus ini bukan sedang berhadapan dengan orang sembarangan. Ini adalah tokoh agama yang berkuasa, yang bisa menyeret Petrus ke pengadilan, bahkan bisa membunuh Petrus. Tapi Petrus tidak mundur sedikit pun. Malahan, Petrus menginjili imam-imam kepala ini. Ketika Petrus dan para rasul lain mengalami siksaan, bagaimana respon mereka? Dicatat di Alkitab, rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Petrus tidak pernah kapok walaupun didera, tapi terus mengajar setiap hari. Menurut tradisi, Petrus mati dengan cara disalibkan terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, saat pemerintahan Nero. Petrus menolak disalibkan dengan kepala di atas, karena ia merasa tidak layak untuk mati dalam posisi yang sama seperti Yesus. Petrus, dari seorang yang menyangkali Yesus, akhirnya menjadi martir, karena dia mengenal betul siapa Yesus. Bagaimana dengan kita? Jika kita tidak sungguh-sungguh mengenal Yesus, kita pun dapat menyangkali Yesus. Tapi jika kita sungguh mengenal siapa Yesus, kita tidak ragu berkorban bagi Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu untuk semakin hari semakin mengenal Engkau. Kami tidak ingin menjadi orang yang menyangkali-Mu. Kami ingin menjadi murid Kristus yang setiap hari, setiap saat, sampai akhir hidup kami boleh setia mengingatkan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam Sobat Rema sekalian, selamat beristirahat.